Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa komentar yang ada di video saya. Nah, jadi ini pertanyaannya teman-teman. Bang, bagaimana sih caranya ngadepin pembeli yang suka hutang? Nah, jadi menurut saya atau teman-teman semua nih, dalam usaha itu pasti yang sangat ditakuti itu adalah hutang. Nah, jadi di sini saya akan sharing pengalaman saya bagaimana cara menghadapi atau ngadepin pembeli yang suka berhutang. Tentunya pembeli-pembeli ini bukanlah orang-orang jauh, melainkan teman-teman dekat atau kerabat-kerabat kita. Nah, jadi di sini saya akan berbagi pengalaman saya dan cara saya menghadapi atau ngadepin pembeli yang suka berhutang. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman ingin tahu video yang saya sampaikan selanjutnya, silakan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar usaha konter. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Teman-teman, kita lanjut saja. Nah, jadi ini saya akan meng-sharing pengalaman-pengalaman saya dan cara saya dalam menghadapi pembeli yang suka berhutang. Nah, kalau untuk yang pertama itu, jawab saja jujur bahwa boleh hutang tapi dikasih jangka waktu. Jangka waktunya seperti 3 hari atau 2 hari, 4 hari, seminggu lah paling lama. Jadi cara saya seperti itu, jawab jujur, boleh hutang asal jangan melebihi batas yang sudah saya tentukan. Itu cara menghadapi pembeli yang suka berhutang yang pertama. Nah, jadi ini adalah cara saya yang kedua. Cara saya yang kedua ini, kita harus bersifat tega dan bersikap tega. Jadi kita harus berani berkata tidak. Jadi ketika kita bicara tidak itu, biasanya pembeli bisa sakit hati atau gimana, tapi ini demi keselamatan usaha kita ya teman-teman. Jadi ketika kita usaha terus dihutangin, otomatis kan muter usaha kita tidak muter modalnya. Karena kita usaha ini nyari untungnya juga tidak terlalu besar. Untungnya standar, tapi kita bagaimana caranya bisa memutar modal kita lagi. Nah, jadi itu alasan saya yang kedua. Saya selalu berani bilang tidak kepada yang ingin menghutang. Nah, jadi itu cara saya yang kedua, berani berkata tidak. Nah, ke teman-teman, jadi lanjut saja untuk yang ketiga. Jadi yang ketiga ini cara saya adalah alasan untuk memutar modal usaha. Nah, jadi sebenarnya sih ini memang bukan alasan, tetapi ini tujuan saya. Tujuan saya itu alasan kepada pembeli itu untuk mutar usaha modal lagi. Memang itu benar adanya, karena kita usaha itu nyari untung sedikit, tapi modal kita putar lagi. Nah, jadi itu alasan saya untuk menghadapi pembeli yang suka berhutang. Alasannya bisa saja untuk muter modal usaha lagi. Ketika uang kita tertahan kan, dihutangi tertahan, otomatis kan kita tidak bisa memutar modal kita lagi, dan otomatis usaha kita akan mengalami penurunan atau pengurangan. Jadi ini menurut pengalaman saya, dan di sini saya berbagi informasi cara menghadapinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti cara saya, silakan saja gitu ya teman-teman, maksudnya. Ini saya hanya menjawab pertanyaan dari komentar yang ada di video saya. Jadi itu cara saya yang ketiga, alasan untuk mutar modal usaha. Nah, lanjut lagi untuk alasan yang keempat itu adalah untuk keperluan rumah tangga kita. Nah, contohnya seperti saya ini kan, saya sudah menikah. Jadi penghasilan cuma dari usaha konter ini saja ya teman-teman. Nah, maka dari itu saya selalu beralasan untuk keperluan rumah tangga saya. Jadi ketika teman-teman belum menikah atau masih bujang, maksudnya alasannya seperti itu aja teman-teman, alasan untuk keperluan orang tua atau keperluan lain-lainnya.
pasti pelanggan sadar bahwa kita itu banyak keperluan. Jadi ketika ada pembeli atau pelanggan yang tidak sadar dan tetap kekeh untuk berhutang, mungkin dia tidak punya pikiran gitu teman-teman maksudnya. Nah, jadi itulah cara saya yang keempat, alasan untuk keperluan rumah tangga. Jadi memang seperti itu teman-teman, kita harus tega dan kita harus bersikap tega, bukannya apa-apa, ini demi keselamatan usaha yang kita bangun. Jadi ketika ada pembeli yang lupa membayar, otomatis kan kita akan rugi, otomatis usaha kita tidak akan jalan. Masa iya sih si pembeli itu tega menghancurkan usaha kita? Nah, jadi itu alasan saya yang keempat, cara saya menghadapi pembeli yang suka berhutang. Nah, jadi ini adalah alasan saya yang kelima. Alasan saya yang kelima itu adalah buat kalimat-kalimat sindiran-sindiran halus yang ada di usaha counter kita. Jadi kita seperti membuat contoh di kertas HPS ada tulisan, mohon maaf tidak terima hutang lagi, uangnya untuk muter modal usaha, atau mohon maaf tidak terima hutang lagi untuk keperluan belanja aksesoris HP dan lain-lain contohnya. Nah, pokoknya buat sindiran-sindiran halus aja gitu teman-teman. Jadi ketika ada pembeli yang datang dan dia membaca di tembok kita, di dinding kita ada tulisan seperti itu, otomatis niat dia untuk berhutang tidak jadi karena ada tulisan seperti itu. Nah, jadi itu cara saya yang kelima. Buatlah sindiran-sindiran halus untuk pembeli atau pelanggan. Jadi mungkin cara itu bisa saja mengatasinya ya teman-teman. Itu cara saya yang kelima. Nah, lanjut lagi cara yang keenam. Cara yang keenam itu batasi perhutangan. Contohnya seperti apa? Misalnya si pembeli A nih hutangnya sudah 50.000. Nah, dia mau hutang lagi. Nah, akan tetapi kita larang teman-teman. Mohon maaf, yang kemarin belum. Masa iya mau hutang lagi? Gitu. Maksudnya kita batasi gitu teman-teman. Jangan sampai melebihi dari angka 50.000 maksudnya gitu teman-teman. Selalu kita batasi dan selalu kita catat. Ketika dia lupa, kita bisa menagihnya gitu teman-teman. Nah, jadi inilah cara-cara saya dalam menghadapi pembeli yang suka berhutang di usaha counter saya. Jadi memanglah harus seperti ini teman-teman. Kita harus punya cara masing-masing dalam menghindari pembeli yang suka berhutang. Jadi untuk teman-teman, silakan dipahami, silakan dipelajari, silakan cari tahu bagaimana caranya menghadapi pelanggan-pelanggan atau pembeli yang suka berhutang. Jadi inilah 6 cara saya dalam menghadapi pembeli yang suka berhutang. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu jawab dan teman-teman semua bisa paham dan bisa meniru cara saya. Jadi cara ini adalah menurut pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani ya teman-teman. Semoga video ini atau jawaban ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.